Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Fafrahma Salsabila dari Program Sarjana Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktik pengalaman lapangan BK di luar sekolah. Nah, saya melakukan PPL luar sekolah ini di Pondok Rehabilitasi Galilea Elkana. Alamatnya berada di Jalan Parangtritis KM 95 Kersan Timbul Harjo, Sewon, Bantul. Nah, bangunan yang digunakan untuk pondok rehabilitasi ini merupakan bangunan seperti rumah biasa yang berada di dalam kampung atau di dalam desa. Nah, bangunan ini memiliki 2 lantai dan beberapa ruangan. Untuk lantai 1 itu ada sekitar 2 kamar, yang satu kamarnya itu bisa digunakan untuk 4-5 orang. Nah, di lantai 1 itu sendiri juga terdapat seperti ruang ibadah, dapur, dan lain sebagainya. Nah, biasanya para pasien lebih banyak melakukan kegiatan di lantai 1 karena di lantai ini terdapat beberapa ruangan penting. Nah, untuk lantai 1 ini digunakan untuk pasien pria. Nah, yang selanjutnya di bangunan lantai 2 itu hanya terdapat satu kamar saja. Yang satu kamar bisa 3-4 orang. Nah, di lantai 2 ini digunakan untuk pasien wanita. Nah, umumnya di Panti Rehab Galilea Elkana ini menangani pasien agar bisa terhindar dari keterikatan atau kecanduan narkoba. Nah, panti ini menangani pasien rujukan dari kantor polisi atau pasien yang datang sendiri atas persetujuan dari keluarga. Jadi ada 2 jenis pasien di sini. Yang pertama itu dari rujukan kantor polisi, dan yang kedua itu pengajuan dari keluarga pasien itu sendiri atau bisa disebut pasien datang secara sukarela. Nah, dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan suster tersebut menyebutkan bahwa masalah yang terjadi 1 tahun terakhir ini itu sebenarnya berbeda-beda dari setiap pasiennya. Per individu itu mempunyai masalah yang berbeda-beda, tetapi saya tarik kesimpulan dan saya tarik garis besarnya adalah masalah mengenai penyesuaian diri. Nah, kebanyakan pasien mengalami kesulitan beradaptasi karena belum terbiasa dengan lingkungan yang baru. Dan di dalamnya itu kan terdapat orang asing yang belum dikenal sebelumnya dan mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Di dalam lembaga ini atau di panti rehab ini itu memiliki beberapa kegiatan agar pasiennya itu tidak jenuh. Jadi seperti setiap bulannya itu, bahkan setiap jam, setiap hari itu ada jadwalnya. Misalnya setiap pagi itu ada doa bersama. Jadi jam 5 pagi atau sekitar jam setengah 5 subuh itu pasien sudah harus bangun untuk melakukan ibadah atau melakukan sholat subuh. Selanjutnya dengan senam. Nanti acara selanjutnya ada sharing atau yang lainnya. Nah, kegiatan rutin seminggu sekali juga ada seperti kerja bakti atau membuat sanggar otak-atik atau membuat kerajinan dari tangan seperti membuat layangan, membuat lampion, dan lain sebagainya. Hal itu dibuat atau direncanakan agar pasien tidak jenuh di dalam rumah itu dan tidak memberontak, karena ada beberapa pasien yang sudah beberapa pasien ada yang bahkan sampai mengamuk karena dia tidak bisa memakan atau mengkonsumsi narkoba. Itu dengan alasan saya kalau misalnya nggak minum itu nggak bisa tenang dan lain sebagainya. Kalau saya tanya sendiri, untuk menangani masalah tersebut biasanya suster menenangkan kalau sudah parah dengan suntik atau dengan memberikan obat agar pasien bisa istirahat dan tertidur. Nah, solusi permasalahan yang pernah dilaksanakan mengenai masalah penyesuaian diri tadi dengan memberikan pengarahan serta pengawasan khusus. Apabila ada pasien yang sudah parah dan mengamuk, biasanya suster akan memberikan obat penenang. Untuk selanjutnya adalah rancangan kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Di sini saya sebagai mahasiswa praktikum menganalisis beberapa masalah yang terjadi, terutama permasalahan penyesuaian diri yang dialami oleh pasien, yaitu dengan melakukan konseling individu.
Untuk sasaran layanan berdasarkan analisis permasalahan yang terjadi adalah pasien itu sendiri, pasien yang tidak bisa atau belum bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan pola hidup yang baru. Layanan yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi adalah layanan konseling individu. Layanan tersebut bertujuan untuk membantu pasien agar bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, membantu pasien untuk bisa memulai pola hidup yang lebih baik dan pola hidup yang sehat, serta membantu pasien untuk terhindar dari kecanduan narkoba. Untuk metode yang digunakan dalam pelaksanaan pemberian layanan ini adalah dengan dialog dan wawancara langsung dengan para pasien, serta kami melakukan diskusi dengan para pasien. Nah, hal terpenting dalam pelaksanaan layanan adalah pemahaman dari pasien itu sendiri mengenai materi yang diberikan, serta kemauan dari pasien itu sendiri untuk melakukan perubahan dalam kehidupannya. Untuk kendala sendiri itu pasti ada. Dalam pelaksanaan, kendalanya adalah seperti materi yang belum disampaikan secara detail, serta respon dan antusias dari konseling. Kan di situ sewaktu kami melakukan observasi dan wawancara ada sekitar 4 pasien. Nah, dari 4 pasien itu salah satunya ada pasien yang sudah lama di situ, sekitar 5 sampai 6 tahun di situ, karena dia sudah benar-benar pasien yang sudah sulit untuk ditangani karena dia apapun jenis narkoba sudah dikonsumsi. Bahkan narkoba yang berbahaya pun sudah pernah dikonsumsinya, karena dari backgroundnya pasien tersebut adalah seorang musisi. Nah, pasien tersebut mengalami kesulitan untuk menerima informasi yang kita berikan. Jadi saat pemberian informasi itu atau saat kita menyampaikan, terkadang pasien seperti jenuh atau melakukan gerakan-gerakan yang tidak diduga, seperti dia tiba-tiba tangannya seperti minum minuman keras atau bagaimana, atau sebagainya gitu. Karena satu pasien itu pasien yang lainnya akan terganggu konsentrasinya. Evaluasinya adalah di sini merinci secara detail dari awal pelaksanaan layanan hingga akhir, serta kami menemukan kendala-kendala saat pelaksanaan, yaitu materi belum bisa sepenuhnya disampaikan secara detail. Tidak berhenti dengan hanya memberikan layanan informasi tersebut, tapi kami juga melakukan tindak lanjut dengan menanyakan kepada suster yang bekerja di situ untuk menanyakan apakah ada perubahan secara berkala kepada pasien setelah diberikan materi. Nah, alhamdulillah mereka bisa menerima dan mendengar materi yang sudah kami sampaikan. Kesimpulannya adalah setelah kami melakukan praktik pengalaman lapangan di luar sekolah ini, tentu saja kami memiliki kesempatan yang banyak untuk langsung bertemu dengan para pasien terutama, dan kita bisa langsung terjun ke lapangan dan melihat kondisi lapangan yang sebenarnya, tidak hanya mendengarkan melalui materi di kelas saja, tapi kami juga langsung berhadapan dengan pasien yang candu narkoba. Dengan hal ini kita sebagai mahasiswa itu memiliki pengalaman yang sangat bermakna. Bagaimana sih cara menangani pasien yang pecandu narkoba? Bahkan kan pecandu itu ada levelnya, yang ringan dan yang berat itu bagaimana cara menanganinya. Dan dari sini kita juga bisa ambil sisi positifnya, tidak hanya menuruti kesenangan belaka saja, tapi kita juga harus memikirkan kondisi keuangan serta kondisi kesehatan ke depan bagi kita. Karena kalau terlalu banyak mengonsumsi barang haram tersebut, nanti syaraf yang ada di dalam tubuh kita itu akan mati. Semoga di tahun-tahun yang akan datang di dalam panti rehab tersebut sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai agar pasien itu lebih semangat untuk melakukan perubahan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.